Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat limpahan rahmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya izinkanlah kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendapat mutakalimin terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Ikhlasul Amal, kemudian teman saya Syifa Firahmatika, Helmi Mukaromah, dan Bebe Salma Abidah. Marilah kita memulai presentasi pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat adalah ayat yang belum jelas maknanya, atau ayat yang memiliki banyak kemungkinan makna dan pemahaman, sehingga menuntut perenungan yang mendalam dari para ahli agar diperoleh pemaknaan yang tepat, yang sesuai dengan ayat-ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat adalah seperti firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Quran Surat Thaha ayat 5. Ayat tersebut memiliki beberapa kemungkinan makna karena kata istawa dalam bahasa Arab memiliki 15 makna, bahkan ada yang menggunakan 20 makna. Hal tersebut dapat dilihat dalam kitab-kitab mujma' atau kamus besar bahasa Arab seperti Taja' al-Arus dan lainnya. Sedangkan Imam Al-Alusi dalam kitab Tafsir Ruh Al-Ma'ani membuat definisi mutasyabihat, yaitu ayat yang mungkin diartikan kepada beberapa makna, tidak bisa membedakan sebagian dengan sebagian lain untuk menghasilkan makna yang dimaksud, tidak bisa didapat tanpa adanya penelitian yang lebih dalam. Ketidakjelasan makna ayat yang terkandung karena banyaknya pengertian suatu ayat atau penjelasannya terlalu umum. Mutakalimin. Aliran mutakalimin disebut juga dengan aliran Syafi'iyah. Alasan penamaan tersebut bisa dipahami mengingat karya-karya ushul fikih aliran mutakalimin banyak lahir dari kalangan Syafi'iyah, seperti Al-Luqmah, karya Al-Syirazi, Al-Mustafa, karya Al-Ghazali, Al-Mahsul, karya Fakhruddin Al-Razi, Al-Burhan dan Al-Waraqat, karya Al-Juwaini, dan lain sebagainya. Sebutan mutakalimin adalah sesuai dengan karakteristik penulisannya. Kaum mutakalimin adalah orang-orang yang banyak bergulat dengan pembahasan teologis dan banyak memanfaatkan pemikiran deduktif, termasuk logika Yunani. Aliran mutakalimin mengembangkan gagasan-gagasan yang telah ada dalam kitab Al-Risalah karya Al-Syafi'i dengan berbagai penjelasan dan materi. Aliran ini banyak diikuti oleh para ulama dan menjadi aliran utama dalam ushul fikih, serta bersifat lintas mazhab. Pendapat mutakalimin tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ulama banyak berbeda pendapat apakah makna ayat mutasyabih bisa diketahui manusia atau tidak. Pendapat pertama mengatakan tidak dapat diketahui manusia dan hanya Allah yang mengetahuinya. Pendapat ini berasal dari kebanyakan sahabat, tabi'in dan diikuti oleh golongan ahlu sunnah wal jamaah. Pendapat kedua mengatakan bahwa makna yang terkandung dalam ayat mutasyabih dapat diketahui orang tertentu yang sudah mendalami ilmunya. Pendapat ini dipelopori oleh ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang bernama Muhajjid. Perbedaan pendapat ini berasal dari perbedaan pemahaman terhadap ayat 7 surat Al-Imran, yaitu yang artinya dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok isi ayat Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Baiklah, dari pemaparan di atas, kesimpulannya dapat disebutkan bahwa di dalam Al-Quran memiliki dua bagian ayat, yaitu muhkam dan mutasyabih. Adapun menurut ulama, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang tidak membutuhkan penjelasan panjang di dalamnya, karena telah diketahui maksud dan tujuannya. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang tidak diketahui makna dan tujuannya, yang menurut ulama mempunyai perbedaan pandangan dalam mendefinisikan kebolehan mentakwilkan atau penafsirannya secara harfiah. Adapun beberapa ulama mengembalikan maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian.